Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Ahmad Kurniawan, NIM G932183. Saya mahasiswa dari manajemen PB Insa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil review jurnal saya yang beberapa waktu lalu telah saya lakukan. Dalam review jurnal ini, materi yang akan saya kaitkan dengan jurnal berupa proses dan dampak perubahan pada perusahaan. Judul dari jurnal yang saya review adalah manajemen perubahan pada perusahaan studi kasus PT Roda Bahari. Bagaimana kelanjutannya bisa kita lihat selengkapnya. Nah, ini adalah sampul utama dari jurnal yang saya review, yang ada di dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Latar belakang penelitian adalah terkait hasil survei 87 perusahaan keluarga di Indonesia menunjukkan 78%-nya itu perusahaan dipegang oleh generasi pertama, yang generasi kedua itu 15% dan seterusnya 7%. Nah, kenapa kok peneliti ingin melakukan penelitian di perusahaan keluarga? Karena 82% perusahaan keluarga di Indonesia merupakan perusahaan swasta yang mempunyai kontribusi besar terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Namun ironisnya, sebanyak itu perusahaan keluarga itu jarang bisa berkembang dan bertransformasi menjadi perusahaan besar. Artinya untuk perubahan waktu dan operasional yang dilakukan itu masih kurang. Dan untuk di tempat penelitian yaitu PT Roda Bahari, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak, karena yang saat penelitian itu sudah dipegang oleh generasi kedua. Seperti itu. Nah, ini masuknya generasi kedua, posisi kunci perusahaan membawa dampak positif bagi perkembangan dan kelanjutan usaha. Sebelumnya yang di PT Roda Bahari ini kan generasi pertama. Nah, di generasi pertama itu operasional perusahaannya itu masih belum sebagus sekarang. Artinya itu aturan-aturan itu masih secara lisan dan tidak ada SOP pelaksanaan penyelenggaraan operasional perusahaannya seperti itu. Apalagi kalau untuk rekrutmen karyawan itu pasti dari keluarga sendiri. Artinya itu seperti ini loh, aku ada orang, ini kamu masukkan kayak orang dalam gitu. Oh ya. Nah, di struktur organisasinya adalah komisaris Mr. A sebagai owner, yang struktur Mr. G dan Mr. F, Mrs. F ini sebenarnya tidak masuk dalam struktur organisasi, namun sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan komisaris A. Kemudian pemegang saham Mrs. B, pemegang saham 2 Mr. C. Nah, di kunci utama dalam perubahan di PT Roda Bahari ini ada di Mrs. G. Ya. Dia yang menginisiasi perubahan di perusahaan dan melaporkan ke Mrs. G untuk dibahas dengan komisaris Mr. A, seperti itu. Nah, model perubahan manajemen pada PT Roda Bahari. Yang pertama adalah unfreezing, yaitu Mrs. D tadi yang menginisiasi perubahan melakukan pemikiran untuk mencoba melakukan perubahan yang dilaporkan ke Mrs. F
lalu diinformasikan ke Mr. A untuk dikomunikasikan lagi apakah setuju atau tidak. Dan ternyata Mr. A itu setuju dan akhirnya memutuskan harus dilakukan perubahan. Intinya pada bagian unfreezing ini adanya menciptakan sebuah kesadaran tentang pentingnya perubahan pada perusahaan karena sesuatu yang sangat mendesak atau urgensinya. Yang kedua adalah change. Change sendiri adalah tahap ini adalah dikatakan semua pihak dalam perusahaan mulai bisa menerima gagasan baru. Artinya perusahaan mulai menerapkan budaya yang telah dibentuk atau aturan baru atau perubahan baru yang telah dibentuk di awal tadi di unfreezing tadi. Di change ini mereka mulai melakukan dan mulai istilahnya itu kayak ya intinya melakukan lah. Nah ini bukan masa transisi ya, merupakan bagian tersulit karena pasti makan banyak waktu dan tidak semua orang pasti bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan yang berlaku. Kemudian tahap refreezing ini tahap pembudayaan aturan baru tadi, perubahan baru tadi. Hal ini diperlukan agar semua anggota tidak kembali ke cara-cara lama dan bisa mengefisienkan dan mengefektifkan operasional perusahaan. Delapan tahapan manajemen perubahan proses PT Roda Bahari. Yang pertama adalah increase urgensi atau meningkatkan urgensi. Pada tahap ini Mr. D sebagai yang ahli tokoh kunci dalam perubahan di PT Roda Bahari ini menemukan realitas pasar dan kompetensi, mengidentifikasi peluang dan membahas potensi krisis sehingga timbul alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Artinya ini tokoh kunci tadi telah menemukan urgensi apa yang ada dalam pasar kali ini di saat itu untuk kemudian dilakukan sebuah perubahan agar perusahaan dapat berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah building team, yaitu membentuk tim pemandu. Pada tahap ini dibentuk sebuah tim untuk memimpin perubahan. Orang-orang yang dipilih dalam tim ini harus menduduki posisi struktural. Nah, pada PT Roda Bahari ini tim perubahan terdiri dari orang-orang yang berasal dari struktur formal perusahaan seperti Mr. E, Mr. H, dan Mr. I, serta anggota yang berasal dari struktur formal perusahaan atau Mr. G. Yang ketiga, get the right vision. Artinya ini perusahaan akan mencari visi apa yang pas untuk dapat melaksanakan perubahan-perubahan yang ingin dilakukan. Yang keempat, communication for buy-in. Fokus tahapan ini berupa delivery arsitektur strategi yang merupakan output dari langkah ketiga kepada level atas dan level bawah secara rutin serta berkelanjutan. Salah satu bentuk komunikasi perubahan adalah dengan memanfaatkan tim perubahan yang tadi itu sebagai sebuah role model untuk dijadikan contoh pada day-to-day activity. Artinya yang tim pemandu tadi itu adalah contoh perilaku perubahan yang bisa ditiru oleh seluruh anggota dari perusahaan tersebut. Yang kelima, empower action, memberdayakan tindakan. Nah, tahapan ini itu penguatan dari proses perubahan yang telah dilakukan. Bentuk-bentuk kegiatan yang pada tahap ini diarahkan untuk melawan kebiasaan lama dan hambatan-hambatan yang terlihat dan tidak terlihat.
Yang keenam adalah Great Short Term Win, yaitu membentuk kemenangan jangka pendek. Tahapan ini dilakukan untuk melihat hasil nyata dari perubahan yang telah dilakukan selama ini. Setiap orang yang terlibat dalam proses perubahan ini dapat dipastikan akan terus konsisten mengikuti arah perubahan selama keberhasilan tersebut langsung dikaitkan dengan pengakuan dan penghargaan. Pada tahap ini perusahaan telah menerapkan insentif tatap bulanan di atas UMR, penetapan insentif tambahan berupa sistem lembur, bonus akhir tahun berdasarkan kinerja, dan bonus penyelesaian proyek. Yang ketujuh adalah don't let up, yaitu jangan menyerah. Nah, tahap ini proses perubahan semakin besar. Langkah untuk mewujudkan ini adalah melalui penerapan kebijakan baru dengan memanfaatkan kredibilitas yang telah terbangun. Yang ke-8 adalah make change stick, yaitu membuat tongkat perubahan. Dalam tahap akhir ini, semua hasil perubahan telah dilakukan, dijadikan budaya kerja yang baru sehingga menciptakan kinerja dan produktivitas yang lebih baik. Langkah-langkah untuk merealisasikan hal ini pada perusahaan PT Roda Bahari yaitu melakukan komunikasi 2 arah dari pimpinan ke bawahan dan bawahan ke atasan. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas harian perusahaan kerap dilakukan. Dampak setelah perubahan PT Roda Bahari. Nah, sebelum perubahan kan banyak aturan-aturan yang belum baku seperti SOP atau aturannya keuangan lainnya atau seperti yang lainnya lah. Nah, setelah perubahan ini PT Roda Bahari itu sudah ada SOP yang berlaku yang wajib ditaati seluruh keluarga perusahaan, intinya seluruh anggota perusahaan lah. Terus yang kedua, di sisi keuangan sendiri, sebelumnya kan keuangan perusahaan dan keluarga ini belum dipisahkan, artinya keuangan penghasilan keluarga bisa masuk ke perusahaan, penghasilan perusahaan bisa masuk ke keuangan, dan itu tercampur aduk dan itu tidak efektif sebenarnya. Nah, setelah perubahan, keuangan perusahaan dan keluarga sudah dipisahkan 100%. Kemudian pelaporan keuangannya sudah secara rutin bulanan untuk melihat apakah ada yang salah atau tidak. Yang keempat, di sisi karyawannya, penyeleksian karyawan baru ini sudah melalui wawancara dan tes, bukan rekomendasi seperti yang dilakukan oleh generasi pertama. Yang kelima ada job disk setiap karyawan itu sudah jelas. Artinya setiap karyawan sudah harus memegang tanggung jawabnya masing-masing. Yang keenam, gaji sudah UMK dan ada bonus kinerjanya. Yang ketujuh, ada jenjang karir untuk karyawan yang bekerja di operasional perusahaan. Nah, itulah dampak setelah perubahan pada PT Roda Bahari yang dapat meningkatkan keefektivitas dan efisiensi dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat terus ada dan terus berjalan dan terus menguntungkan. Nah, ini daftar pustaka yang telah saya ambil. Saiful Danusdiana dan Ari Wibowo adalah pembuat jurnal penelitian tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.